Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa bersua dengan kalian melalui Google Classroom ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebenarnya saya merindu banget dengan kebersamaan kita di Bina Rohani, tetapi ya beginilah, jadi yang harus kita jalani dan kita harus menjalaninya dengan sabar. Oke, kita masuk ke materi ta'rifur rasul atau pengertian tentang rasul. Ya, kita lihat pengertian tentang rasul. Ini ada pembagiannya, ya. Kemudian keberadaan rasul. Jadi pada materi sebelumnya telah diterangkan kita tentang para rasul, yaitu untuk memberi petunjuk kepada manusia tentang Allah dan pedoman hidup. Jadi kita memang harus ada untuk menjadi petunjuk, memberi untuk sebagai acuan bagi kita. Jadi keberadaan rasul itu sangat diperlukan oleh manusia karena ketiadaannya berakibat kekacauan di berbagai bidang. Karena Rasul itulah yang menyampaikan kebenaran-kebenaran atau kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, menyampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi keberadaan Rasul adalah nikmat yang terbesar bagi manusia. Ya, itu ada di Quran surah 3 ayat 164, boleh dilihat. Selanjutnya, Nabi dan Rasul, Allah SWT memberikan wahyu kepada para Nabi dan Rasul. Di antara mereka ada yang menceritakan, sebagiannya lagi tidak diceritakan. Ya, nanti kalian lihat di surah 4 ayat 164. Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini memilih hadis riwayat Imam Ahmad yang sahih, tetapi konteks riwayat Imam Ahmad lebih kuat dan lebih berhak untuk dinilai sahihnya. Nah, ya, kita lihat apa sih hadisnya. Jadi dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Dzar, hadis yang panjang, disebutkan bahwa Abu Dzar bertanya, berapakah jumlah para nabi? Rasulullah bersabda 124.000. Para rasul dari jumlah ini adalah 315, ya, hanya rasul itu 315 jumlah yang cukup. Nah, ini adalah nama-nama yang orang yang sangat mulia, ya. Nama 25 rasul: Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Nah, kalau anak saya ini ada lagunya nih. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, ya Rasulullah, semua. Apalagi ya, lupa saya. Kita lanjut. Nah, definisi rasul adalah seorang laki-laki, tidak ada yang wanita. Itu di Quran surah 12 ayat 109, ya, nanti dicek. Jadi tidak ada rasul itu perempuan. Jadi kalau ada yang mengaku dirinya rasul itu perempuan, itu bukan, ya. Jadi, dan dapat ditekankan kembali setelah Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul itu sudah tidak ada lagi, ya. Beliau adalah penutup para Rasul. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku berarti bukan, ya. Selama ini yang marak itu Maria Eden, itu pertama dia ngaku dirinya Nabi, kemudian mengaku dirinya Rasul, terakhir dia mengaku dirinya Tuhan. Yang kedua adalah pilihan. Jadi tidak bisa ngaku-ngaku. Nah, ini kayak, jadi tidak bisa ngaku-ngaku, aku nih Rasul loh, aku nih Nabi loh, tidak bisa. Jadi tidak bisa, itu pilihan Allah yang memilihnya. Jadi tidak sembarangan. Kalian lihat di Quran surah 38 ayat 47, di situ dikatakan Allah yang memilih. Jadi tidak sembarangan.
Kemudian yang ketiga, diutus dari Allah. Jadi surat keputusannya berupa wahyu itu dibawa oleh malaikat Jibril. Ya, kemudian membawa misi, yakni syariat. Nah, membawa misi yang dibawa. Kemudian manusia, ya, sebagian lokal kaum tertentu atau seluruhnya. Nah, ya. Kita lanjut, apa perbedaannya Rasul dengan Nabi? Dari yang membentuk kata Nabi dapat mengetahui bahwa Nabi itu berkaitan dengan an-naba, yang artinya berita. Nabi itu an-naba. Jadi Nabi menerima wahyu yang berupa berita, bukan syariat atau misi atau risalah. Apa yang disampaikan? Ya, contohnya Nabi Yusa bin Nun meneruskan Nabi Musa, pemuda yang menemani beliau bertemu dengan Nabi Khidir. Ya, jadi itu meneruskan semua meneruskan. Jadi kaumnya bertanya tentang kewajiban perang dan penentuan pimpinannya. Allah memberikan wahyu kepadanya lalu disampaikan kepada kaumnya. Nah, gitu ya. Jadi Nabi itu menerima wahyu atau berita, kemudian nanti disampaikan, Nabi itu menyampaikan kepada para kaumnya. Nah, apa yang dibawa misi? Dari definisi Rasul, maka Rasul adalah pembawa atau pengemban misi dari Allah Subhanahu wa taala. Risalah yang dibawa para Rasul berbeda-beda sesuai kondisi kaum yang dihadapi. Ya, misi yang sama yaitu semua dari awal itu misinya tauhid. Jadi Nabi Muhammad juga membawa tauhid juga. Ya, tauhid itu diajarkan selama 23 tahun. Ya, jadi Al-Quran menceritakan bagaimana misi Rasul itu. Ya, untuk tauhid itu pengesaan kepada Allah, sampai percaya seseorang itu terhadap Allah. Ya, jadi zaman dulu susah, sekarang juga susah. Bahkan banyak malahan organisasi yang terlarang itu yang tidak menganggap Allah itu ada, yang tidak menganggap Tuhan itu ada. Ya, mereka tidak percaya, katanya fiktif karena tidak bisa dilihat. Ya. Oke, kita lanjut. Al-Quran menceritakan sebagian misi Rasul, misalnya Nabi Nuh alaihissalam masalah tauhid saja. Ya. Mereka menyembah berhala, Suwa, ya. Kemudian Yakut dan Nats. Nabi Lut alaihissalam menghadapi kaum homo, sedangkan Nabi Syuaib alaihissalam menghadapi kaum yang curang dalam timbangan dan takaran. Ini semua misinya berbeda-beda. Nabi Musa alaihissalam menghadapi masalah yang lebih kompleks, Nabi Musa lebih banyak ada maksiatnya, ya, kaum homonya juga ada kecurangan di situ, ya. Dan tauhid juga, karena Firaun pada masa Nabi Musa itu mengaku dirinya Tuhan dan memaksa rakyatnya untuk mengakui dirinya Tuhan. Itu sangat kompleks sekali. Kemudian, ini sebagai teladan penerapan risalah. Nabi itu sebagai teladan penerapan risalah. Teori tanpa contoh sangatlah sulit, ya. Seperti saya kadang dosen, apalagi seperti ini, zamannya kita daring ini, ya, hanya memberi materi, menerangkan, prakteknya mana. Nah, maka dari itu insya Allah mulai semester ini kita nanti ada praktek, ya, di mata kuliah yang ada praktek, karena sangat sulit sekali yang seperti kemarin itu tidak dipraktekkan, dan kalian juga kompetensinya dipertanyakan. Waktu kemarin mata kuliah apa, parasitologi, entomologi, mungkin, ya, kalau tidak ada prakteknya itu sungguh sangat sulit. Nah, karena meraba-raba cara kerja bikin preparat, cara kerja pengambilan sampel darah, membingungkan, gimana nih, karena tidak mempraktekkan. Maka diutuslah Rasul untuk Nabi dan Rasul untuk menjadi tauladan, ya. Nah,
ini cobalah membuat kapal yang menghancurkan es dari kertas. Nah, hanya berupa kata-kata, berikan petunjuk plus gambar contohnya. Nah ini ya, mana yang lebih cepat? Tentu yang lebih cepat kalau kita mencontohkan ya, mengikuti contoh hidup. Begitulah fungsi Rasul yang utama, yaitu menjadi contoh teladan bagi pelaksanaan risalahnya. Nah ini ada yang salah teladan. Manusia memang cenderung meniru yang dianggapnya lebih dari padanya. Nah, siapakah yang dianggap lebih dari dirinya? Nah itu ada nenek moyang ya, nenek moyang itu padahal mereka tidak tahu apa-apa ya, banyak sekali mengikuti nenek moyang ya. Seperti ada beberapa keluarga yang mungkin bukan di daerah kita, di daerah yang lain tahanta beranta masih ya, pasang sajen, kalau malam Jumat pasang sajen. Nah itu mengikutin ya, pasang sajen. Sajennya apa? Kopi, susu, teh, kemudian ada rokok di situ, ditaruh di atas meja sampai besok pagi, nanti baru dibuang, dicuci. Nah itu untuk siapa? Katanya supaya kita tidak diganggu oleh roh jahat dan sebagainya ya. Berarti kita takut dong sama dia. Nah ya, ini harus hati-hati mengikuti nenek moyang, itu harus ada ilmunya ya, jangan sampai nanti tergelincir pada kesirikan. Nah ini mohon maaf aja yang kayak misalnya robo-robo yang di Kuala itu kan, ada ndak nih yang dari Kuala nih, masihkah? Nah udahlah, orang tua kita aja lah yang begitu, yang kita ndak usah lagi. Nah sekarang mengikuti artis, pemain bola, politikus. Nah ini nih hati-hati, ini yang salah tauladan. Artis Korea, yo siapa yang mengidolakan artis Korea, gimana dandanannya, gimana glowingnya, ikut juga pakai kosmetik ini sikit-sikit, ini dari Korea ikut beli kosmetiknya. Nah, kemudian bajunya itu kan, sampai bahkan ada yang rela membuka hijabnya karena mengikuti artis Korea kesayangannya. Nauzubillah min dzalik. Nah, bagaimana kalau lagi seperti itu nyawanya dicabut ya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Nah mereka salah teladan sehingga tersesat dari jalan yang benar. Nah ini ada tanda-tanda kerasulan kepada para rasul. Allah SWT memberikan tanda-tanda kerasulan mereka, meskipun nabi dan rasul sudah ditutup sejak diutusnya Rasulullah SAW, tetapi sejak wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang masih memunculkan orang-orang yang mengaku nabi atau rasul. Bahkan ada yang wanita ya, seperti yang terjadi pada zaman Abu Bakar. Zaman sekarang juga ada. Untuk itu penting kita memahami dengan baik tanda-tanda kerasulan agar kita bisa tidak terkecoh ya, tidak terkecoh dengan pengakuan palsu ya. Hati-hati nih. Ada sifat-sifat asasi Rasul di sini. Setiap nabi dan rasul memiliki sifat-sifat asasi. Seorang nabi dan rasul yaitu sidik, dia benar. Kemudian tabligh, dia menyampaikan. Kemudian amanah, dia dapat dipercaya, dan fatonah, dia cerdas. Itu sifat-sifat asasi Rasul. Mustahil seorang nabi dan rasul mendusta ya, menyampaikan untuk dirinya sendiri, mengkhianati amanah dan bodoh. Tidak mungkin. Jadi sifat-sifat Rasul secara lengkap akan dibicarakan dalam materi selanjutnya. Nah, oke, kita cukup di sini. Nanti akan ada slide kedua karena ini hanya 15 menit saja. Nanti ada slide kedua ya.